Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Amma ba'd. Pertama dan utama para jemaah sekalian, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas dengan sebab karunia-Nya, dengan nikmat Islam, iman, kita semua alhamdulillah masih bisa berkumpul di sini sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Habibina Muhammad yang telah menyampaikan risalah agama yang sempurna ini kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk golongan umatnya yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Para jemaah sekalian, sama-sama telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari berbagai banyak tafsir mengenai ayat tersebut, Al-Imam Baghawi rahimahullah beliau memasukkan dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi, menjelaskan bahwa liya'budun di sini artinya untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penjelasan para ulama, salah satunya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwa tauhid itu bermakna atau berarti dengan ibadah. Oleh karenanya, pengertian ibadah dan tauhid tidak bisa dipisahkan karena memiliki arti yang sama. Dan apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Itulah tauhid, dan ini merupakan perintah yang agung, perintah yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian para jemaah sekalian, kalau dilihat dari situ berarti urgensi tauhid ini dalam agama kita ini sangat besar sekali. Karena dengannya tauhid ini menjadi permulaan dan akhirnya agama kita. Karena agama kita ini isinya adalah tauhid dari awal sampai akhirnya. Kemudian dengan hal inilah para rasul pertama kali mendakwahkan tauhid. Banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satunya, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wa la tajtanibu taghut. Dan aku telah mengutus pada setiap kaum itu utusan-utusan yang mana perintahnya itu an ibudullaha wa la tajtanibu taghut, memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dan menjauhi taghut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa tauhid itu adalah segala sesuatu yang membuat hamba itu melebihi batasannya, terutama ini dalam hal yang disifatinya seperti peribadahan, segala sesuatu yang ditaati dan yang diikuti. Maka bila itu melebihi batasannya seorang hamba, itu terjadi dalam kategori tauhid. Kemudian para jemaah sekalian, kalau kita melihat bahwa dakwahnya para rasul ini adalah tauhid. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, itu dalam penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu menjelaskan bahwa beliau mendakwahkan kaumnya kurang lebih 950 tahun untuk mendakwahkan tauhid pada kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 13 tahun beliau menyampaikan tauhid pada kaumnya, pada umatnya, kaum musyrik Mekah pada waktu itu, sebelum Allah menurunkan berbagai macam syariat seperti sholat, puasa, zakat. Yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid. Sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu tatkala diutus ke negeri Yaman. Maka perkara yang didakwahkan, kata Nabi SAW, itu adalah tauhid. Di dalam hadis Nabi memerintahkan kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman ahlul kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila tauhid
awlama tad'uhum ila ayyuhillahu ta'ala, bahwa Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum di Yaman. Mereka itu adalah orang ahli kitab, maksudnya Nasrani. Maka hendaklah apa yang engkau dakwakan kepada mereka itu mengenai tauhid, sebelum mendakwahkan syariat-syariat seperti sholat, zakat dan selanjutnya. Maka para jamaah sekalian, lihat dari sisi urgensi selanjutnya, dengan tauhid ini maka Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya, dan dengan tauhid ini pula manusia menjadi dua golongan, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Para jamaah sekalian, begitu besarnya tauhid ini, maka para ulama beristiqra, yang mana istiqra di sini itu para ulama menelaah dari nas-nas syar'i baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka tauhid ini meliputi dari tiga hal. Pertama, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaannya, pada tindak lakunya, yang mana para ulama itu mengistilahkan tauhid rububiyah. Maka di sini kita mengimani bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu Allah yang ciptakan, baik itu kita sakit, kita sehat, kemudian memberi rezeki, yang mengatur semuanya Allah, ini adalah haknya Allah. Maka ini hak khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan bagi Allah lah segala sesuatu, Allah menciptakan, dan bagi Allah juga lah Allah yang memelihara segala sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Di sini adalah puncaknya tauhid, karena ini berhubungan langsung dengan peribadahan seorang hamba pada Rabb-nya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa tidaklah aku mengutus sebelum Muhammad Rasul kecuali nuhi ilaihi, kami memberikan wahyu padanya. Apa yang diwahyukan? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Kemudian untuk yang ketiga ini mengenai tauhid asma wa sifat, yang mana kita harus mengisahkan, kita menetapkan, kita mengimani kepada asma-asma Allah dan juga sifat-sifat Allah. Di sini banyak sekali nasnya dari Quran dan Sunnah. Nah, ini kita harus menetapkan sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalil-dalilnya adalah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah memiliki nama-nama yang baik, maka hendaknya engkau berdoa dengan nama-nama tersebut. Kemudian di dalam hadis dijelaskan, innalillahi tis'atan wa tis'in isman mi'atan ila wahidan man asoha dakhalal jannah. Dan bagi Allah lah memiliki 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghimpunnya, menghafalnya, maka masuk surga. Dan dalil yang terakhir adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan tidak ada yang serupa bagi Allah, dan Allah lah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini adalah nama-nama sifat-sifat yang wajib kita imani, wajib kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan, kebesaran dan keagungannya Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah sekalian, dari apa yang disampaikan di waktu yang sedikit ini, bahwa intinya tauhid itu adalah hak Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW pada Mu'ad ketika ditanya, ya Mu'ad, tahukah engkau hak Allah? Kemudian Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Nabi SAW menjelaskan, haqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Para jamaah sekalian, jadi intinya adalah tauhid itu hak Allah bagi hamba, maka kita wajib mentauhidkan Allah dalam setiap keadaan. Barangkali itu para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan juga para jamaah sekalian di sini. Wabillahi taufiq wasadad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair.